Kejadian ini berlangsung 3 tahun yang lalu, tepatnya di daerah Jawa Timur, dengan plat kendaraan huruf AG yang berada di kaki sebuah gunung api yang masih aktif. Hari itu hari Jumat. Seperti biasa aku mengikuti ayahku untuk bekerja di sebuah perkebunan coklat yang berada di daerahku. Hari sudah sore ketika kami meninggalkan kebun coklat yang kami miliki untuk pulang ke rumah. Sore itu gerimis, dan rumah kami berada cukup jauh dari kebun coklat kami. Kami berdua menaiki sepeda ontel dan aku memeluk ayahku dengan erat dari belakang karena takut wajahku kena hujan. Ayahku dengan semangat 45 mengayuh sepeda itu dengan sedikit lebih cepat karena hari sudah mulai senja dan kondisi gerimis. Setelah kami melewati beberapa kebun coklat milik orang lain, sampailah kami di rumah yang kami tempati yang letaknya paling pinggir. Sesampainya di rumah, ayahku langsung menaikkan sepeda ontel kesayangannya itu. Rumah kami ini adalah rumah peninggalan Belanda, jadi desainnya kuno dan cenderung menyeramkan. Ayahku masuk ke rumah dan tak lupa mengajakku masuk. Aku masih melepas sepatuku di teras depan rumah, dan tiba-tiba salah satu pohon coklat yang berada di samping rumahku bergerak-gerak sendiri, sedangkan pohon yang lain diam. Gerakannya seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang kuat, sehingga pepohonan pun melengkung bagian atasnya. Aku melihat ke sekeliling tak ada orang ataupun binatang yang sedang di sekitar pohon itu. Aku yakin itu ulah makhluk usil, namun dia belum menampakkan wujudnya. Aku pun segera masuk ke rumah karena hari sudah mulai gelap. Aku bergegas mandi. Ketika sedang di kamar mandi, aku mendengar seseorang sedang memanggil namaku. Makin lama makin nyaring dan dekat. Aku menghentikan mandiku karena suara itu sudah amat sangat dekat. Setelah aku diam, dia tertawa. Tawanya melengking dan nyaring. Rupanya dia menggodaku seakan mengajakku bercanda. Bergegas aku menyelesaikan mandiku. Setelah itu aku duduk di dekat pintu dapur yang apabila pintunya dibuka akan langsung terlihat tanah kosong milik omku. Aku dapat merasakan kehadirannya di balik pintu. Kami berkomunikasi. Dia menceritakan bahwa dia sedang mencari teman dan menginformasikan tentang keberadaannya. Dia menceritakan bahwa dia adalah penduduk pribumi yang dulu dijadikan tumbal oleh Belanda. Aku bertanya mengapa bisa dijadikan tumbal, dan dia menceritakannya lebih detail. Dia adalah penduduk asli desa sini. Dahulu kala setelah Indonesia merdeka, dia ikut salah satu keluarga Belanda agar nantinya bisa disekolahkan oleh keluarga tersebut. Namun naas keluarga Belanda yang diikutinya ternyata terindikasi berkhianat dan akhirnya menjadi sasaran pemerintah untuk dibunuh. Ketika dia tertidur, keluarga Belanda itu pergi semua, sehingga di rumah itu cuma ada dia. Akhirnya dia yang menjadi sasaran. Lehernya diikat rantai, tubuhnya diikat di pohon, dan rantainya ditarik oleh mobil tentara sampai lehernya terputus. Disitulah awal mula mengapa dia gentayangan. Tak lupa dia memperkenalkan dirinya. Namanya Sri. Sejak saat itu aku tak lagi diganggu. Kadang dia menyuruh kulkas masuk ke rumah ketika senja, agar tak diganggu teman-teman sebangsanya yang lain. Karena saat senja itulah mereka bebas. Beberapa hari setelah itu aku pergi untuk naik gunung bersama teman-temanku selama 3 hari. Ketika aku pulang, pohon yang biasanya menjadi tempat Sri untuk berayun dan tinggal ternyata sudah tak ada, rata dengan tanah. Aku bingung bukan main.
Beberapa pohon lain pun begitu. Ternyata omku sepemilik tanah yang sengaja memotongnya untuk dijual. Aku masuk rumah dan duduk di dekat pintu dapur. Aku berharap dia menemuiku, karena aku penasaran apa yang terjadi dengannya ketika rumahnya sudah tak ada. Tak lama kemudian dia datang. Kami kembali berkomunikasi. Dia marah. Pintu dapurku dilemparnya menggunakan potongan dahan pohon. Aku berpikir kalau aku takut, maka dia akan merasa menang. Jadi aku cuekin dia. Aku sampaikan bahwa itu tanpa sepengetahuanku. Jadi kenapa harus marah kepadaku? Dia pergi entah ngambek atau apa. Setelah itu dia tak pernah muncul lagi. 2 minggu berselang, dia kembali muncul. Kali ini dia di pohon melinjo di ujung gang masuk ke rumahku. Ku tanya kemana selama ini, dan dia menjawab, "Aku sudah dapat rumah baru, rumah temanmu." Jadi selama 2 minggu ini, dia mengikutiku kemana aku pergi. Dan akhirnya dia menemukan rumah yang dirasa cocok, yaitu rumah temanku. "Baiklah, semoga kamu kerasan di rumah barumu," ucapku. 3 minggu setelah Mbak Sri penunggu pohon coklat itu pindah, tak sengaja aku melewati depan rumah temanku itu. Tepatnya jam 5 sore. Aku melihat dia sedang menyisir rambutnya yang menyuntai di atas pohon mangga, tepat di depan rumah temanku itu. Aku berhenti dan dia melihatku. Dia bergerak mendekatiku yang masih di atas sepeda ontel. Dia berpindah dari pohon ke satu pohon yang lainnya dengan merayap seperti cicak. Kepalanya masih membelakangiku. Lalu dia kembali mendekat ke dahan yang lebih kecil, namun semakin dekat denganku, tepat di atasku. Setelah itu perlahan dia memutar kepalanya 360 derajat. Saat ini dia menghadapku. Wajahnya masih seperti dulu, hancur. Dia memperlihatkan sisirnya yang sudah ada beberapa bagian yang ompong. Dia meminta sisir baru kepadaku, namun aku tak memberinya. Lalu aku bergegas pergi dan terdengar suara tertawanya yang melengking. Aku lihat ke belakang. Ternyata dia berada di boncengan sepedaku sambil menggerak-gerakkan kakinya. Aku pun berhenti dan berkata, "Ayo pergi sana, aku tak punya sisir." Namun dia malah melototiku dengan matanya yang hampir copot itu. Kukayu lagi sepedaku tanpa menghiraukannya lagi. Dia masih di boncenganku dan masih tertawa-tawa, seakan puas dan gembira sudah membuatku jengkel. Sesampainya di tikungan desaku, aku bertemu dengan om temanku itu. Dia adalah seorang paranormal di desaku. Dia menyuruhku berhenti dan menyuruh Mbak Sri pergi. Seketika itu Mbak Sri pergi berpindah ke pohon nangka yang letaknya tepat di ujung tikungan ini. Dia berdiri seakan marah karena telah diusir oleh omnya temanku itu. Kami berdua meninggalkan Mbak Sri. Tanpa ku tengok lagi ku kayu sepedaku. Dan akhirnya sampailah aku di rumahku. Dan aku bergegas mandi. Setelah mandi aku makan malam. Dan ketika makan malam ayahku bercerita tentang pohon yang ditebang oleh omku itu. Kata ayahku pohon coklat yang ditebang itu sebenarnya tak ada niatan ditebang. Namun ketika aku pergi naik ke gunung, ternyata omku datang ke sini dan Mbak Sri mengganggunya. Pohonnya bergerak-gerak dan ada suara rantai yang ditarik katanya. Keesokan harinya ditebanglah pohon itu. Omku menyuruh anak buahnya untuk memotongnya. Namun kejadian aneh terjadi lagi. Gergaji mesin yang digunakan untuk memotong tak mau hidup. Akhirnya menggunakan cara manual, yaitu dengan kapak. Setelah pohon coklat itu terpotong,
Gergaji mesinnya mau hidup dan digunakan untuk memotong pohon yang lain. 3 hari berikutnya ketika aku disuruh ibuku untuk ke pasar, aku bertemu dengan om temanku yang beberapa hari yang lalu mengusir Mbak Sri dari sepedaku. Dia bilang bawakan Mbak Sri sisir baru. Dia minta sisir. Dan aku menjawab, "Gak punya om," kataku. Sejak saat itu sering aku mendengar penduduk desa diganggu oleh Mbak Sri. Di tikungan desaku di pohon nangka itu tepatnya. Ada yang pernah dikerjain sampai nyemplung ke sawah. Dan ketika ditanyain kenapa sampai nyemplung, dia menjawab, "Tadi jalannya kelihatan lurus. Ternyata tiba-tiba sudah nyemplung," katanya. Ada lagi tukang bakso yang lari meninggalkan gerobaknya ketika menjajakan baksonya melewati tikungan itu. Katanya ada perempuan menyisir rambutnya di atas pohon sambil tertawa. Ada lagi beberapa anak kecil kencing di bawah pohon itu, dan keesokan harinya langsung demam. Setelah kejadian itu, warga mendatangi paranormal yang omnya temanku itu. Namun karena ada kesibukan, omnya belum bisa bertindak. Pada suatu hari aku dan temanku sedang memanen coklat di kebun ayahku. Aku dan temanku tidak berdampingan, namun berjarak sekitar 10 meter. Ketika hari sudah hampir maghrib namun belum juga selesai, aku memutuskan untuk melanjutkannya memanen karena tinggal sedikit lagi. Tiba-tiba tercium aroma khas Mbak Sri dan terdengar suara seperti gigi yang sedang bertemu. Aku melihat ke atas dan benar saja Mbak Sri sudah di sana. Kepalanya tak bisa diam, bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia bertanya, "Kok belum pulang anak kesayangan? Sudah senja." "Masih belum selesai, makanya jangan diganggu. Nanti tidak selesai," kataku. Lalu dia kembali merayap ke atas pohon dan pergi. Sebelum menghilang dia bilang, "Sebentar, aku mau ke tikungan. Mau ganggu orang yang keluyuran saat senja." Keesokan harinya warga desa dan paranormal mendatangi pohon itu dan membuat ritual untuk mengusirnya. Sejak saat itu aku pun tak pernah lagi bertemu dengan Mbak Sri. Semoga dia tenang dan tak gentayang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.